Pagi itu suasana di rumah DOT tidak seperti biasanya ketika suara ketukan terdengar di pintu rumah. "Assalamualaikum Kak Dot." Suara itu lirih, cemas. Dari balik pintu terdengar suara berat dan lelah. "Siapa lagi sih pagi-pagi begini?" "Lisa Kak, aku ada perlu, penting banget." "Ya udah, ya udah, tunggu. Aku pakai baju dulu." Beberapa menit kemudian, Kak Dot berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sembab dan rambutnya berantakan. Ia tampak terkejut melihat Lisa berdiri di sana dengan napas memburu. "Kenapa, Kak?" tanya Lisa tergesa. "Please, Kak. Kak Dot harus ke rumah Gea sekarang." "Gea, buat apa? Mau pamitan?" "Ya pamitan aja. Apa hubungannya sama gua?" Lisa menggigit bibir. Matanya mulai basah. "Kak, dia berangkat ke Australia sore ini, tapi dia sakit, Kak. Parah. Dia kena lupus. Badannya kurus, rambutnya rontok. Itu sebabnya dia nggak mau ketemu kakak." Kata-kata itu menghantam Kak Dot seperti badai. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Udah Lisa, gua nggak butuh cerita karangan kayak gitu buat nyentuh gua. Gua udah kecewa sama dia. Gua bukan anak kecil." Lisa pun mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto. "Lihat ini, Kak." Kak Dot menatap layar. Wajah Gea tampak pucat, tubuhnya begitu kurus, matanya sayu, namun masih menampakkan senyum. Dan dalam sekejap, semua benteng yang dibangun Dot runtuh. Ya Allah, di rumah Gea, suasana sibuk. Ibunya mondar-mandir mengepak barang. Ayahnya terlihat tengah memeriksa dokumen. Gea hanya duduk di pinggir ranjang, diam memandangi koper terbuka. "Ma, kenapa nggak sekalian pindah semua ke Australia aja? Rumah ini dijual, uangnya bisa buat beli rumah di sana," ucap Gea pelan. "Tidak bisa, sayang. Papa punya usaha di sini. Lagi pula, ini bukan liburan. Kamu kuliah di sana, bukan main-main." Gea mengangguk kecil. Ia tahu. Tapi hatinya terasa kosong, seolah ada sesuatu yang belum selesai. "Aku belum pamit sama Lisa, Ma," katanya pelan. "Nanti mampir ya, tapi jangan lama-lama. Kita harus ke bandara." Sementara itu Kak Dot masih menunggu jemputan dari temannya Peot. Ban motornya bocor dan tentu saja Lisa tak berhenti mengomel. "Ini semua gara-gara ban kamu. Siapa suruh pakai ban kayak gitu?" "Gua harus ke rumah Gea. Sekarang juga," jawab Dot. Akhirnya Peot datang dengan motornya. "Ayo, cepet naik. Gua anterin. Tapi jangan bikin drama ya." Mereka melaju dengan kecepatan penuh. Tapi ketika sampai di rumah Lisa, yang ada hanya ayah Lisa. "Lisa lagi keluar tadi. Mungkin ke rumah Pak Rungkat," katanya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung ke sana. Di rumah Pak Rungkat, Gea dan orang tuanya juga sedang mencari Lisa. Tapi hasilnya sama. Tak ada siapa-siapa. "Lisa nggak ada juga, Pak?" tanya Gea cemas. "Enggak, Neng. Mau pamitan ya?" Gea tersenyum lemah. "Iya, Pak. Saya pindah ke Australia." Pak Rungkat terlihat kaget. "Waduh, terus Kak Dot gimana dong? Jangan bikin dia galau ya. Bisa-bisa dia naik ke tower tuh." Gea hanya mengangguk pelan. Matanya menerawang. Sementara itu, di jalanan, Kak Dot menatap ke depan dengan rahang mengeras. Angin menerpa wajahnya, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Saat ulang tahun itu, saat Gea tidak datang. Saat ia memilih pergi tanpa bertanya. Dia teringat ucapan Lisa. Dia nggak datang karena dia nggak mau Kak Dot sedih lihat kondisinya.
Genggaman tangannya menguat di bahu Peot. Bro, ngebut aja sebelum terlambat. Bandara mulai dipenuhi orang. Gea berdiri di antara koper-koper, mengenakan masker dan topi. Ia menatap layar ponselnya masih kosong. Lisa tak kunjung menjawab. Kak Dot, entah ada di mana. Ibunya meraih tangan Gea. Ayo sayang, waktunya boarding. Dengan langkah berat, Gea melangkah. Tapi dari kejauhan, suara teriakan memanggilnya. Gea! Gea menoleh. Di antara kerumunan seseorang berlari. Kak Dot, mata mereka bertemu. Dunia seolah berhenti. Gea menahan napas. Maaf, ucap Dot begitu sampai. Maaf karena udah salah paham. Maaf karena ninggalin kamu saat kamu butuh. Gea tersenyum. Air matanya menetes di balik masker. Aku juga minta maaf karena nutupin semuanya. Kak Dot menggeleng. Enggak usah minta maaf lagi. Udah cukup. Asal kamu tahu, aku masih sayang. Gea menahan tangis. Ibunya menatap dari jauh, membiarkan. Aku harus berangkat, Dot. Aku tahu, tapi janji jangan tinggalin aku untuk selamanya. Lawan penyakit itu, biarin aku jadi alas buat kamu bertahan. Gea tersenyum kecil. Oke. Pesawat pun menanti. Dan dalam langkah perlahan, Gea pergi. Tapi kini, hatinya tidak seberat sebelumnya. Ia tahu, seseorang akan menunggunya pulang. Dan Kak Dot berdiri di sana, menatap pesawat yang membawa gadis yang masih mengisi hatinya.